bukan sekedar tempat transaksi. Pasar ini adalah monumen hidup dari kegigihan komunitas pembudidaya lokal yang berhasil mengubah lahan basah menjadi pusat akuatik terbesar di Asia Tenggara. Jutaan ikan di sini dijual. Terdapat sebuah ekosistem ekonomi yang berdenyut mengikuti ritme kibasan ekor ikan. Ikan sapu-sapu ada, gapi. Hari ini, kita akan memasuki sebuah dunia yang dipenuhi oleh kilauan-kilauan warna yang eksotik. Ya, jadi inilah Pasar Parung. Saya tidak kira suasananya akan seramai ini. Ya, sangat luar biasa sekali. Dulunya pasar ini itu hanya kumpulan pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Namun beriring berjalannya waktu, pasar ini semakin lama semakin besar dan banyak pedagang dari berbagai macam daerah berkumpul di sini. Sejarah pasar ini tidak dimulai dari bangunan megah, melainkan dari lapak-lapak bambu sederhana di bahu jalan. Pada awal 1980-an, wilayah Parung dan Ciseeng memang mulai dikenal sebagai lumbung budidaya ikan konsumsi. Namun, perlahan tapi pasti, para petani mulai melirik potensi estetika dari ikan hias seperti koi, koki, dan cupang. Para pedagang awalnya hanya berkumpul secara spontan setiap subuh, memanfaatkan posisi strategis Parung sebagai titik temu antar Bogor, Depok, dan Tangerang. Transaksi dilakukan dengan cahaya remang senter, di mana kantung-kantung plastik berisi permata berenang berpindah tangan sebelum matahari meninggi. Lapak Pak Edi. Ya, Bawa ikan apa aja, Bang? dia bawa sankis, ikan sapu-sapu ada, gapi, ada molinya, ada kaviar, Kaviar. Ikan kaviar. iya kaviar albino, Albino. iya. Oke. Macam ada kopi. Ada banyak sekali ikan di sini. Bayangkan, jutaan ikan di sini, mungkin jutaan ikan yang dipasarkan di sini. Berbeda dengan toko akuarium retail, Pasar Parung beroperasi sebagai pasar grosir. Ikan dijual dalam kantong-kantong plastik besar berisi puluhan hingga ratusan ekor ikan. Para pembelinya bukan hanya penghobi perorangan, melainkan pedagang-pedagang dari seluruh penjuru Indonesia hingga eksportir yang akan mengirim ikan tersebut ke luar negeri. Jadi semua pembelinya itu rata-rata penghobi. Oh, Kopi. dari Cikande, Banten ya? Iya. Oke, penghobis ikan. Berasal lumayan jauh dari sini dan luar biasa bisa sampai ke sini jauh-jauh cuman buat nyari ikan. Kalau buat yang pernah mampir ya paling jauh mungkin sampai ke Karawang. Dari Karawang pun sampai sini. Ada berapa banyak pedagang di pasar ini, Bang? Kalau di total ya Bang, di dalam aja 400 lapak lebih di dalam. 400 lapak lebih. Ya belum di pinggir, Ya. belakang, di sini, sampai ke depan gitu kan. Dan semuanya jual ikan hias semua ya? Semua jual ikan hias. Yang ini 1000-an nih Bang. Oh, ini Ini 1000-an, isinya 50 ekor. ya. Oke, yang ini 50.000 ya. Kantongnya. Yang Oke. atas koki mutiara sama. Koki. harganya. 3 ekor 50.000. Ini 3 ekor 50.000. Satu kantong isi 3 ekor. Harganya 50.000 aja, guys. Mutiara tikus. Koki mutiara tikus. Iya. Oke, lucu.
Nah, itu ada Nilai? Borneo Soccer nih. Nah, itu yang nempel. Ini. Iya. Ini. Itu ada Borneo Soccer tuh. Ini Borneo Soccer. Iya, Borneo Soccer. Ya. Harganya berapa ini, Harganya Bang? sama, 3 ekor 50.000. 3 ekor 50.000. Ini mirip ikan pari ini ya. Iya, agak Semua ikan ada di sini. Bayangkan, ratusan bahkan ribuan ekor ikan dijual di sini, dari mulai ikan yang kecil sampai ikan yang bisa bertumbuh sampai ukuran yang sangat besar. Klaim pasar ikan hias terbesar di Asia Tenggara didasarkan pada volume perputaran barang dan luas cakupan komoditas. Dalam satu malam, ribuan transaksi terjadi dengan nilai perputaran uang mencapai miliaran rupiah. Keberagaman spesies yang tersedia di sini sulit ditandingi oleh pasar ikan hias di negara tetangga seperti Thailand atau Singapura yang cenderung lebih tersegmentasi. Jadi ini nama lapaknya apa, Bang? nama lapaknya Lapak RN Fish Kamboja. Lapak RN Fish Kamboja. Ayo guys, yang suka hobi ikan hias mampir ke sini, Pasar Parung. Luar biasa. Banyak sekali jenis ikan di sini. Banyak. Mulai dari ikan hias yang ukuran kecil, warna-warni, sampai ikan predator pun ada di sini. Ya. Dan yang pasti harganya bisa diandalkan. Kalau buat harga ngambil banyak masih bisa kurang. Oke, bisa kurang, ambil banyak bisa kurang guys. Tidak hanya ikan air tawar, bahkan ikan laut pun ada di sini. Ini dikasih makannya apa? Kalau ikan air laut? Kalau yang kecil-kecil ini masih makan pelet, udah makan pelet. Oh, ini pelet untuk ikan air laut. Kelihatannya sih sama kayak ikan biasa. Makan pelet. Oh, iya, iya. Oke. Yang suka ikan air laut bisa datang ke sini di Pasar Parung Pasir. Saya tidak habis pikir sebenarnya dari mana asal ikan-ikan ini, dari mana suplai ikan-ikan sebanyak ini, dan kenapa pasar ini bisa menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Dan sekarang, kita akan mengunjungi salah satu tempat di mana ikan-ikan hias ini berasal, di mana ikan-ikan hias ini dibesarkan dan dibudidayakan untuk kemudian didistribusikan ke berbagai tempat. Salah satunya adalah tempat pasar ikan hias Parung. Ini adalah salah satu tempat di mana semua ikan-ikan hias itu diperoleh dan dibudidayakan untuk dijual di pasar terbesar ikan hias Parung. Di sini, para petani menggunakan perahu atau rakit kecil yang dibuat menggunakan karet ban dan diikat dengan rakit bambu. Rakit itu digunakan untuk mempermudah petani saat memberi makan ikan atau memanen ikan. Di sini ada sebuah danau, yang mana danau ini dimanfaatkan oleh petani sebagai media untuk menjadi tempat pembesaran ikan-ikan hias di sini.
Ini hasil panennya, dan rencananya ini akan dikirim ke Bekasi ya Bang ya. Nah, ini dia petani ikan hias luar biasa. Ya, ini salah satu hasil panen. Isinya satu kantong ini sekitar 50 sampai 100 ekor ya Bang. Jenis ikan fugu luar biasa. Saat panen, para petani di sini akan memanen ikan mereka di tambak-tambak mereka satu persatu sesuai dengan order yang sudah mereka terima, dan mereka akan langsung menghitungnya di tempat, mulai dari menyerok ikannya, kemudian menghitungnya sampai di packing seperti di kemasan-kemasan tadi. Luar biasa sekali. Saya akan coba menaiki rakit kecil. Ya, kita pakai perahu ini. Oke, kita lihat. Kita akan coba. Oke guys, kita sudah naik perahunya. Kita harus jaga keseimbangan supaya tidak terguling. Wow. Bayangkan, setiap hari petani di sini harus menggunakan perahu kecil ini untuk berkeliling ke tengah-tengah danau, memberi pakan ikan-ikan peliharaan mereka. Di sini para petani memberi pakan ikan hias mereka menggunakan berbagai macam pakan yang sumbernya dari alam. Ya, ini adalah salah satu cacing yang dikumpulkan oleh para petani di sini untuk memberi makan ikan hias mereka. Ini dia. Ini ada cacing, guys. Udah berapa lama, Bang, jadi petani di sini? Sekitar 9 atau 10 tahun. 10 tahun. Luar biasa. Itu selama 10 tahun jenis ikan apa aja yang dipelihara, Bang? Jenis aquascape, ikan putih, yang predator, kayak gitu-gitu doang. Jadi dari mulai ikan-ikan predator sampai ikan-ikan hias yang berukuran sangat kecil itu dibudidayakan di sini. Luar biasa. Maju petani ikan hias Indonesia.